wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun habaibul fudala, semua para habaib yang hadir di sini saya hormati, saya ta'zimi, saya muliakan tanpa terkecuali. Berikut para asatid, para tuan guru, begitu juga saya hormati, saya ta'zimi, saya muliakan tanpa terkecuali. Berikut para tokoh agama, para tokoh masyarakat juga saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Terlebih pada kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Hari Besar Islam, peringatan Isra wal Mi'raj, dirangkap dengan haul Abadul Sekumpul yang ke-17. Semoga para jajaran panitia sepak terjangnya, tetesan keringatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikut yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Jami As-Somad Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta. Berikut imam besar, imam rawatib, bilal, kaum dan jamaah sholat 5 waktunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Barkati yang sudah menyempatkan waktunya dapat berhadir bersama-sama dengan kita di acara peringatan Isra wal Mi'raj ini. Semoga membawa keberkahan untuk beliau dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Berikut yang saya banggakan segenap para pecinta Nabi Muhammad SAW, para ayahanda sekalian, begitu juga para bunda yang cantik-cantik jelita. Semoga dengan hadirnya para bunda di Masjid Jami As-Somad ini, suami-suami bunda sebarataan tidak kawin lagi. Amin ya rabbal alamin. Juga saya banggakan segenap kakanakan, anak-anak saya, adik-adik saya yang biasanya jam segini mereka sudah terkepai, guring, atau mungkin melihat game, lihat televisi. Tapi pada saat ini mereka semuanya menampilkan sosok kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama memuji, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ananda kita semuanya kelak menjadi manusia bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan pada malam hari ini yang diberikan kepada kita, sehingga dengan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, para ayahanda sekalian, para bunda serta para dinda dengan ringan dapat melangkahkan kakinya menuju tempat yang mulia ini dan berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta untuk mengkokohkan iman kita kepada Allah dan mengagungkan sosok manusia teragung termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, masing-masing keluarga kita Allah jadikan keluarga yang bertambah sakinah, mawaddah, warahmah. Berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, semoga anak-anak kita, cucu kita menjadi anak cucu putra putri yang saleh salehah. Amin. Berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, semoga bisnis, usaha, kerja suami kita, keluarga kita, masing-masing bisnisnya dicairkan oleh Allah, pekerjaannya dipermudah oleh Allah, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam teratur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti mulai dari dunia ini hingga akhirat nanti, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Peringatan Isra wal Mi'raj ada dua dimensi. Dua dimensi ini yang menjadikan pelajaran buat kita, yang bukan hanya kita mendengar atau menjadikan peringatan seperti ini sebatas seremonial, akan tetapi perlu kita petik dan kita aplikasikan hasil daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu banyaknya ilmu-ilmu terkandung di dalamnya, baik ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia maupun kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti setelah kita mati. Karena tidak ada seseorang yang dapat masuk surga melainkan melewati tahap kematian dulu. Kalau sudah kematian sabarataan, hanyar di situ, ada nang ke surga, ada nang ke neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini di dunia, nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama yang perlu kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan minal masjid ilal masjid. Diawali dari masjid, kemudian diakhiri di masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bermula dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, padahal yang terkenal mulianya tempatnya, Masya Allah, Makkah Al-Mukarramah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang diagungkan oleh Allah, tanahnya dimuliakan oleh Allah. Semua yang ada di situ menjadi agung, menjadi istimewa. Tapi di dalam Al-Quran itu justru yang ditonjolkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah masjid, bukan tanahnya. Subhanallah. Masjid yang ditonjolkan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini menunjukkan bahwasanya di atas hamparan bumi yang terbentang luas ini tidak ada satu tempat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa selain daripada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Berikut juga, tidak ada manusia termulia, teragung melainkan mereka bersahabat dengan masjid, mengagungkan masjid, memakmurkan masjid, selalu ada di masjid. Mereka itulah diyakinkan min ahlil jannah,
golongan orang-orang nang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong di antaranya daripada golongan yang masuk ke surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jangankan imamnya, kaumnya saja. Ada kaum di sini ada. Hendak melihat kaum mana kaum? Kaum masjid sini mana? Ada muadzin di sini, ada muadzin. Muadzin ada, tukang azan ada, tukang azan. Biasanya kai-kai tukang azannya. Ya. Tukang azannya mana? Di dalam kitab dinyatakan tukang azan di masjid bukan di pasar ya. Tukang azan di masjid 5 waktu saja, maka diampuni dosa-dosanya dia yang lampau. Bukan dosa pada hari di saat dia azan saja, tapi dosa-dosa dia yang lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sampai azannya di masjid itu diulang-ulang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, terus selama 5 waktu dia tukang azannya. Sampai kapan? Sampai 7 tahun. Maka ujar Nabi, kutibat lahu bara'atun minan nar. Maka dia sudah ditetapkan bahwasanya orang yang tukang azan tersebut bara'ah minan nar, terlepas daripada ancaman neraka jahanam. Masya Allah, itu baru tukang azan, baru tukang azan. Masya Allah. Habib, bagaimana kalau si kaum, biasanya tukang azan ini kan kita menyambatnya kaum ini bib sudah sampai lebih daripada 10 tahun, dia sampai 12 tahun mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk ke surga. Kalau begitu, untung tidak menjadi istri kau, untung tidak menjadi bini kaum, menjadi anak kaum, putra kaum, putri kaum. Untung apa tidak? Wajib masuk surga ini. Baru kaumnya saja. Beruntung yang menjadi pendamping kaum ini. Jadi kalau ada kaum bininya 2-3 ikung, wah itu luar biasa itu. Ya, hoi para kaum, maka selamatkanlah janda-janda, ya, janda diselamatkan tuh, bawa ke surga. Karena kaum ini kalau sudah sampai 12 tahun mengabdi di rumah Allah, ujar Nabi, wajabat lahul jannah, wajib si muadzin tadi itu masuk surga. Masya Allah. Jangan ke surga itu sorangan-sorangan, bawa yang lainnya. Ya, jangan bawa bini saikung, bawa bini 2 ikung, 3 ikung, 4 ikung. Masya Allah, itu baru kaum. Bagaimana dengan imamnya? Masya Allah. Bagaimana dengan orang yang sholat berjamaahnya? Bagaimana dengan ibu-ibu majelis ta'limnya yang sebulan sekali bergonta-ganti baju seragamnya, sekalipun pada ngutang setiap bulannya, tapi dia selalu eksis dengan baju hanyarnya. Masya Allah. Ingin melihat wajah-wajah ahli surga. Nih lihat ibu-ibu ini yang tulus-tulus, yang bungas-bungas bahari ini nih. Masya Allah, bungas-bungas bahari. Wah, ini sudah jadi nini. Masya, ini min ahlil jannah. Karena mereka lah yang memakmurkan masjid. Ibu-ibu, coba dengarkan suaranya. Ya, habis zuhur, imbah pada zuhur, yang paling nyaring suaranya siapa? Ibu-ibu. Masya Allah. Di majlis ta'lim yang paling banyak perkumpulannya siapa? Ibu-ibu. Malam hari ini yang paling banyak hadir di tempat kita siapa? Ibu-ibu. Yang paling banyak nanti di surga penghuninya siapa? Ibu-ibu. Masya Allah. Ibu-ibu semuanya. Yang paling banyak nanti istri suami siapa? Suami imam. Istri
ya, istrinya imam itu paling banyak nanti di yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Ya, beruntung ibu yang menjadi istri imam, beruntung. Ya, kalau si muadzinnya saja sudah wajabat lahul jannah, apalagi ini imamnya. Masya Allah. Mana imamnya? Ada di sini imamnya nih. Nah, imamnya mana? Ada di belakang imamnya. Oh, di luar imamnya. Waduh, berapa bininya? Seikum. Aduh, kurang tepat kalau seikum. Suruh berbini lagi. Masya Allah. Jangan hemat, jangan hemat. Masya Allah. Imam ini luar biasa. Ya, mereka yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, pertama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sembahyang 5 waktu itu adalah imam. Imam yang pertama dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kada kegampangan itu. Dia setiap waktu mendapatkan pandangan terus dari Allah. Nah, rahmat Allah tercurah terus kepada mereka imam-imam masjid ini. Luar biasa. Baru makmumnya. Masya Allah. Jangankan makmum yang mengikuti sholat 5 waktu berjamaah, tukang pembersih di masjid seperti yang suka mengambil sampah itu min ahlil jannah itu. Ada satu cerita, orang ini selalu dia kerjaannya mengambil serpihan-serpihan sampah di dalam masjidnya. Tidak begitu melihat ada sampah sedikit pun dia langsung sergap mengambilnya, membersihkannya. Masya Allah. Pas di saat dia ya mati, maka ingat anaknya yang menguburkan dia, si orang tuanya itu, dia ingat si orang tuanya pernah berwasiat, nah, kalau kuitanmu ini mati, tolong dikafani dengan baju yang biasa aku gunakan di masjid untuk membersihkan masjid. Tolong ya, gunakan baju yang biasa aku pakai. Kalau sudah dipakaikan baju yang biasa aku pakai, membersihkan kotoran-kotoran di masjid, maka terserah mau dilapis dengan bahan apa, nang larang, nang kaya apa, terserah ikam. Yang penting jangan dilepaskan baju yang biasa aku pakai untuk membersihkan sampah-sampah atau kotoran yang ada di masjid. Masya Allah, luar biasa. Kemudian si anaknya lupa. Malamnya dimimpikan sama si kuitannya, nak, tidak ingatkah aku sudah berwasiat agar engkau memakaikan bajuku yang selalu aku pakai untuk membersihkan masjid. Kenapa ikam tidak memakaikan bajuku itu? Maka si anaknya baru sadar. Besok paginya, beesokan dia tulah ke kuburan kuitannya, digali itu kuburan, digali, tidak didapatkan ada jenazah di dalamnya. Kosong jenazahnya. Tiba-tiba ada bisikan, suara tanpa rupa, bisikan ke telinganya, sampai kapanpun kamu mencari jenazah itu tidak bakalan kamu dapatkan, karena jenazah kuitanmu sudah diangkat oleh Allah, ditempatkan di tempat yang teristimewa, karena kerjaannya semasa di dunia selalu membersihkan masjid. Ingat, tukang pembersihan masjid saja mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, bagaimana dengan orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya? Masya Allah. Siapa yang berhak? Saya mau tanya nih kepada hadirin hadirat semuanya, siapa yang berhak untuk meramaikan masjid kita seorang ini? Kita atau orang lain? Hah? Bu, siapa yang berhak memakmurkan masjid kita ini? Hah? Orang mukmin kah apa orang non muslim? Orang mukmin.
Ya, alladzina ya'muruna masajidallah man amana billah. Yang berhak memakmurkan masjidnya Allah itu adalah setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena masjid itu baitu kulli mu'min, rumahnya setiap orang yang beriman kepada Allah. Dia harus menanamkan di dalam hatinya, merasa kalau masjid itu adalah rumahnya dia juga, yang itu menjadi ketanggung jawab dia juga. Kalau ada didapatkan lampunya pajak, maka dia bergegaslah untuk mengganti lampunya itu. Orang yang seumpama mengganti lampu yang pajak, Bu, sebelum orang lain menggantinya, kita terlebih dahulu menggantinya, maka selagi itu lampu menyala, maka pahalanya terus mengalir buat dia. Masya Allah. Melihat ada keran-keran, ada sebagian keran yang rusak, tukarkan nang hanyar. Kenapa? Karena masjid itu baitu kulli mu'min, rumahnya setiap orang yang beriman. Saya iman kepada Allah, saya berhak untuk mengurus, menjaga masjid ini. Ini ada keran yang rusak, kada harus kita cari-cari orang, donatur ke sana sini. Kalau selagi di kantong kita ada duit, tukarkan itu keran, ganti dengan nang hanyar, supaya dia bisa mengeluarkan air lagi, orang bisa ngambil wudhu dari keran tersebut. Masya Allah. Selagi itu berfungsi keran, sampai kapanpun, maka orang yang beramal soleh tadi itu mendapatkan terus pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Begitu juga yang lain-lainnya. Itu kewajiban kita. Begitu juga ketika kita melihat sab-sab di dalam sholat ini, kemana orangnya? Orangnya kemana ini? Kenapa sedikit? Kita ajak ke kawalan kita, hoi acil, julak, nini, seberataan kita, hibaki masjid kita, ramaikan masjid kita. Kalau ada di antara kita yang berisi duit, ayo kita pancing, sholat subuh berjamaah, sehabis itu kita makan nasi kuning bersama-sama. Wah, apalagi sudah diberi nasi kuning, nah ada ampaunya pula, nah diberi ampau 100.000 ya, anak-anaknya 20.000, kira-kira semangat enggak sholatnya? Ya, anak muda 50.000, kira-kira mau sholat di masjid apa tidak? Mau katanya. Saya pernah diundang ke satu masjid, diundang sholat subuh berjamaah. Habis itu saya tausiah. Ya, setelah saya menyampaikan tausiah seperti ini nih, orangnya banyak, luar biasa. Saya banggakan itu masjid. Kata saya ini sering sekali dan banyak masjid-masjid yang sudah saya datangin untuk saya mengisi tausiah di sana. Tapi di waktu subuh ini tidak seperti mana masjid ini, kata saya. Luar biasa ini orangnya, manusianya banyak benar. Apakah ini setiap subuhnya seperti ini? Ya beb, kata dia. Sampai kekanakan. Kata saya ini mungkin masjid yang paling bagus ini. Manusianya yang paling peduli dengan rumah Allah ini. Hebat ini, saya acungkan jempol aja saya. Begitu tungtung saya ceramah, baca doa, kan bersalam-salaman tuh. Ya, bersalam-salaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tahu-tahunya ada yang membagi duit di situ, amplop. Dilihatnya, kalaunya ustadz dibarinya pakai amplop, kalau bukan ustadz dibarinya ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000. Kata saya, ini nih umpannya ini, pantesan banyak jamaahnya. Ini nih kakanakan 20.000, hibah kakanakan. Masya Allah, luar biasa. Bib, kan tidak boleh beribadah itu karena fulus, harus karena Allah, beb. Saya tidak suka dengan orang itu, beb. Kenapa dia harus bagi-bagi duit di masjid? Biarkan dia sholat karena Allah. Betul, sholat ibadah yang sangat sempurna itu landasan utamanya karena
karena Allah subhanahu. Tapi kalaunya ada duitnya di situ, apakah harus ditolak? Maaf ya, saya nggak terima duit, saya karena Allah. Ya. Terima apa jangan? Terima apa jangan? Kalau ada nih di sini subuh nanti nih, bagi-bagi duit supaya hibah masjid ini, kira-kira duitnya diterima apa jangan? Kalau Bapak Barkati ini, beliau ini kan kebanyakan duitnya nih. Andai beliau bagi-bagi duit waktu subuh, ujar Bapak Haji Barkati, aku kena subuh ini akan bagi-bagi duit di sini. Ya, biar bubuhan lingkungan sekitar Masjid As-Samad sabarataannya sembahyang di masjid. Kena aku seminggu sekali barang datang ke sini, bawa 1 kabat 2 kabat, dibagi-bagi di sini. Terima apa jangan? Terima apa jangan? 20.000 terima apa jangan? 50.000 terima apa jangan? 100.000, 1 juta, 1 ikat, tambahnya lagi 10 juta itu 1 ikat toh. Masya Allah. Masalah ria itu urusan hati. 1, kedua ujar Nabi, ar-riya'u qantaratul ikhlas. Ria itu juga bisa menjadi jembatannya ikhlas. Mula-mulanya ria, ya, karena duit, karena nasi kuning, karena wadai, karena di Masjid As-Samad Habib setiap imbah pada subuh ada wadai untuk di situ. Ada wadai apam Samarinda di situ. Makanya barabut orang sembahyang di situ. Kenapa? Ada apam. Apam mana? Apam Samarinda, bukan apam Barabai. Hebat di sini. Ya, tidak jadi masalah. Nanti kalau sudah terbiasa dia ke sini, meskipun pertama kalinya, kenapa? Kenapa ikam sembahyang di sana? Di sana nyaman ada nasi kuning, di sana nyaman ada wadai, di sana nyaman ada teh panas, manis, di sana nyaman ada kopi. Wah, tidak jadi masalah. Nanti lawas kelawasan, dia merasa nyaman melaksanakan ibadah, hilang karena kopinya, hilang karena tehnya, hilang karena wadainya, hilang karena apamnya, yang ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh enggak orang menyumbang wadai ke masjid? Boleh, silahkan. Mulai subuh ini, bila perlu diumumkan, subuh ini insya Allah yang di saf pertama mulai subuh ini akan mendapatkan surprise, ya, wadai untuk Masya Allah plus nasi kuning. Masya Allah, ini acil-acil bisa hibak di tangan di sini. Ya. Nanti yang saf kedua mendapatkan apam. Wah, 4 juga datang juga. Ya. Ini alhamdulillah subuh ini kita dapat apa namanya, dapat bantuan dari Bapak Haji Barkati. Masya Allah, luar biasa. Ya. Terima jangan? Terima, supaya orang datang ke sini, ke masjid ini, karena sholat di masjid dengan sholat di rumah lain, berbeda. Betul? Berbeda. Ya. Ketika Bapak Ibu sholat di masjid berjamaah, apalagi sholatnya sholat subuh, maka apa ujar Nabi SAW? Basyiril masyaina fi dhulamil laili ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabar gembira ujar Nabi. Oi, kabar gembira, kabar menghimungkan bagi sesiapa yang tulak dari rumahnya menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam keadaan gelap gulita, pajah lampu-lampu pada setiap beesokan, setiap malam, setiap menjelang subuh, dimatikan semuanya. Kita datang ke masjid dalam keadaan gelap, kata Rasulullah, kabar menghibungkan bagi orang yang tetap
meskipun gelap gulita, dia rela meninggalkan rumahnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, dia pisahkan tempat tidurnya, dia angkat tangan istrinya, dia angkat selimbutnya, kemudian dia ngambil wudu, kemudian dia buka pintu, kemudian dia bergegas menuju Masjid As-Samad. Maka ujar Nabi, kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya nanti di saat dia masuk ke lahat, di saat dia masuk ke kuburan, di saat dia meninggal, di saat dia mati, disambut dengan cahaya dari Allah yang begitu sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung apa tidak? Kalau sudah tahu itu menguntungkan, jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Yuk semuanya, Acil, yuk kita ke masjid. Kai, yuk kita ke masjid. Nini, yuk kita ke masjid. Kakan-kakan, yuk kita ke masjid. Saatnya kita untuk memakmurkan masjid. Tiba waktunya sekarang nongkrong di masjid. Maka ujar Nabi SAW, Allah akan memberikan naungan kepada beberapa golongan, yang diantaranya adalah kepada golongan yang dimana hatinya selalu cinta dengan masjid, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid, dengan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yawma la dhillah illa dhilluh, syabun qalbuhu muta'allikun bil masajid. Inilah orang-orang yang senantiasa nanti pada di mahsyar, orang semuanya berkuciakan kepanasan, takut. Itu masa-masa fitnah yang begitu besar, bala bencana yang besar. Sebesar apapun bencana musibah di dunia, tidak seperti besarnya musibah nanti di mahsyar. Tapi orang yang ketika di dunianya selalu datang ke masjid, memakmurkan masjid, berbagi harta untuk kegiatan masjid, kegiatan pengajian-pengajian di masjid, insya Allah ujar Nabi, orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Karena apa? Banyak fadilah, keuntungan apabila kita datang ke masjid. Ada satu cerita ini kakek-kakek. Ini baru kakek-kakek, belum lagi anak muda. Ini kakek-kakek yang memang kakek-kakek ini biasa datang ke masjid. Ini anak-anak muda ini kan, Masya Allah, ini yang paling sangat jarang sekali dia kalau waktu subuh terutama datang ke masjid. Kalau kakek-kakek biasanya itulah yang paling banyak mengunjungi masjid. Ini si kakek waktu subuh dan di tengah-tengah hujan ya, gerimis, dia tetap datang ke masjid si kakek ini. Sampai ke masjid, si kakek ini jatuh, gugur ya. Belum masuk ke masjid, baru di pelataran masjid gugur. Balik lagi dia ganti tapihnya, dia ganti bajunya, balik lagi ke masjid karena masih belum subuh, belum adzan. Sesampai lagi di parak pintu masjid, keramiknya licin, jatuh lagi, gugur lagi. Balik lagi si kakek ke rumahnya, ganti tapih, ganti baju, balik lagi ke masjid. Buka pintu masjid, ternyata memang karena hujan gerimis dan sudah faktor usia kakek, dia mau jatuh lagi. Tiba-tiba di saat mau jatuh yang ketiga ini ada orang yang menyelamatkan. Anak muda menyelamatkan si kakek tadi. Tiba-tiba senang si kakek tadi, ujar si kakek, alhamdulillah nak, terima kasih cok, terima kasih cok, ikam sudah menyelamatkan aku. Aku tahu kada 3 kali aku parak nih hendak gugur, ikam yang menyelamatkan aku. Ikam menjadi pahlawan bagiku. Terima kasih dengan ikam aku ucapkan. Ngomong-ngomong, ngaran ikam ini siapa? Ujar si anak muda, ngaran aku setan kayak. Jangan bergegayaan dengan aku, ujar si kakek. Aku ini sudah kai, kuarak ketulahan ikam. Kai bujur, aku ini setan, bukan manusia. Ujar si kai, kalau memang ikam setan, kenapa ikam menyelamatkan aku? Aku mau gugur, mau jatuh, ikam selamatkan.
Kalau nya setan mungkin tambah disurungnya mah biar terpelanting jauh. Ini malah diselamatkannya. Ikam nih setan KW, ikam nih ujurnya aku nih setan ori aku nih jen. Setan ori aku hendak tahu alasannya kenapa ikam menyelamatkan aku. Kai, ujar setan, sebenarnya aku ini kadang menyelamatkan, tapi aku ini mah membinasakan. Kurang ajar ikam. Kenapa bisa begitu? Waktu pertama Kai gugur, Kai tidak tahulah. Aku tahu Allah mengampuni dosa Kai, semua dosa-dosa Kai diampuni berkat karena apa? Karena gugurnya Kai hendak ibadah di masjid, gugur di pelataran masjid. Nah, pas bulik ujar setan, aku ini himung. Karena apa? Aku mengira Kai ini kada bulik lagi ke masjid, sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Meskipun kada jadi ke masjid, tetap mendapatkan ampunan dosa dari Allah, semua dosa-dosa diampuni. Tahu-taunya pian datang lagi, mencungul lagi ke masjid. Di saat mencungul lagi yang kedua kalinya, kemudian pian gugur lagi yang kedua kalinya. Tahu kada? Ujar si setan, dosa pian Kai dan dosa keluarga pian sabarataan diampuni oleh Tuhan. Mulai begitir tanganku. Begitir tanganku hendak menampar pian gayai, tapi kada sanggup jar. Masalah setan ini bekesah nih, setan bekesah. Terus ujar Kai, kenapa ikam selamatkan aku? Nah, pas pian bulik gugur nang kedua kali kala bulik dikira ulun pian kada datang lagi. Tahu-taunya datang besar ke masjid. Nah, hendak gugur lagi aku selamatkan. Kenapa diselamatkan? Ujar si Kai, apabila tidak diselamatkan, maka dosa pian Kai, dosa keluarga pian, dan dosa orang sekampungan itu diampuni oleh Tuhan. Daripada dosa orang sekampungan itu diampuni oleh Tuhan, lebih baik aku selamatkan pian Kai seikung, biar yang lain sekampungan kada diampuni dosanya oleh Tuhan. Oh, berarti kan ya gambarannya baik, padahal dia jahat. Itulah setan. Masya Allah, itulah setan. Intinya di sini ya, percakapan si Kai dengan setan ini bisa diambil pelajaran. Apa yang harus kita ambil pelajarannya? Ternyata orang nang sembahyang subuh, apalagi dalam keadaan susah karena hujan atau karena jalannya licak, bukan hanya dosa dirinya, dosa keluarganya, tapi dosa orang sekampungan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang kedua, kenapa saya tekankan sholat di masjid? Karena sholat di masjid pasti diterimanya. Pian khusyuk, alhamdulillah. Pian kurang khusyuk atau pian galau, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memandang imamnya. Nih imam gonol di Masjid Al-Ma'ruf, ya, Lembu Suwana. Nah, masjidnya gonol, imamnya gonol juga. Masya Allah, pahalanya gonol. Iya, Masya Allah, syahriahnya gonol juga. Masya Allah, ini kakawalan ulun, imam ya, berprestasi juga beliau ini ya, tim fatwa di MUI provinsi di beliau, sama dengan ulun, alhamdulillah. Jadi ketika sembahyang berjamaah di masjid, maka Allah memandang imamnya.
khatib, timbul pertanyaan, kalau imamnya galau kayak apa lebih baik? Galau imamnya lebih baik. Soalnya ini bulannya bulan Tuha, belum dapat bulanannya. Di Sari Kitaros lawan bini, setiap sampai ke rumah dicelengi. Ya, mana jadi kantongnya ke dalam amplopnya. Waduh, galau jadi imamnya kayak apa ini? Apakah tetap dijamin juga? Ya, dengan si imam semuanya menjadi baik? Ujar Allah Subhanahu wa taala, dilihat yang berikutnya lagi di belakangnya. Nah, makanya ya sehabis imam ini yang menjadi pandangan Allah pertama itu adalah orang yang ada di belakang imam. Nah, makanya di zaman Rasulullah ini berebut sahabat-sahabat itu hendak berparak dengan Rasulullah di belakangnya Rasulullah. Berebut. Amun wayah ini berebut hendak dibunjuk. Nah, dibunjuk. Pin aja. Hayya. Tentu ya, pinha. Bila aku di sini. Paling di belakang ambil tempatnya. Padahal yang paling afdol itu shaful awal. Ya, rahmat Allah itu tercurah pertama kali kepada saf yang pertama, bukan saf yang di akhir. Saf yang pertama dulu hibaki di situ. Nah, lihat saf di belakang imam. Nah, pas di belakang imam. Maka yang di belakang imamnya harus ngerti juga orangnya. Ya, jangan nang alang-alang diandap di belakang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebuting assalamualaikum, belum lagi sebutingnya lagi sudah buka. Aduh hai waluh. Ini secara etika kada boleh. Kalau di belakang imam harus mengumpati peraturan. Apa yang dibaca oleh si imam tadi diumpati. Ya, karena zikir yang dibaca sama imam itu bukan zikir itu zikir belaka, bacaan-bacaan yang kada asalnya, dalilnya itu bersumber daripada hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang akurat, ulama-ulama yang populer. Lihat di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hadisnya. Ya, astagfirullahaladzim, ada hadisnya. Ada dalilnya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sama aja. Ini baca nang biasa baca Allahumma ajirni minan nar. Pas mendapatkan orang baca Allahumma ajirna minan nar, buka. Kada seini jan, kada sejalan. Kenapa? Seharusnya ajirni, kenapa ajirna? Dipermasalahkan gara-gara ajirni nang saikung ajirna. La haula wala. Kada betaguran. Ini orangnya ini muhanya ini yang semalam baca ajirna nih ajar. Ini muhanya nih, ulah muar tampar nih kamu nih jadi umai. Gara-gara ajirna. Ini yang ajirna dengan yang ajirnya ini yang semalam baca ajir nih. Ini mukanya. Masya Allah. Jangan sama Allahumma ajirni boleh, Allahumma ajirna boleh. Ajirni sagan aku seorang. Kalau pian solatnya dewean, solatnya sendirian, ya sorangan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Atau berjamaah tapi baca semuanya umpat baca, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kada apa-apa bagus. Tapi kalau dibaca Allahumma ajirni minan nar, nang lainnya cuma menceleng kayaknya aja. Lebih baik dibaca Allahumma ajirna minan nar. Jadi kita mendoakan, ya Allah selamatkan kami daripada ancaman api neraka. Bukan aku aja, ya Allah, kekawalanku di hingga kanan sini, hingga kiri situ, di muka, di belakang, selamatkan daripada ancaman api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Bukan dicelenginya. Nah, ini. Kada berpikir aja. No, dikisahkannya kada berpikir. Pada ini yang umul. La haula wala quwwata. Allahumma ada dalilnya, baca kitab Adhkar An-Nawawiyah. Allahumma anta salam minka salam ilaika a'udzu salam bahina rabbana bi salam adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Ada dalilnya. Subhanallah 33 kali ada dalilnya.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali ada dalilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ono dalilnya. Semuanya ono dalilnya. Ada dalilnya semuanya. Ada dalilnya semuanya. Nah, kada gampangan. Ibadah semuanya itu. Wah, Masya Allah. Nah, imam baca doa, kita aminakan. Imamnya berdiri, baru kita berdiri. Sholat sunnah. Jangan imam baru assalamualaikum, sebelah kanan ini sudah buka. Assalamualaikum ya buka. Nah, sembahyangnya sah, cuman kurang afdol. Bujur. Ada di sini begitu. Mana orangnya? Umpati biar berkah berjamaah. Ya. Nah, al-ijtima' rahmah, karena bersama-sama itulah menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian belakang lagi, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, belakangnya lagi, terus sampai yang paling buncuk. Andai semuanya seberatan nih, satu masjid tidak ada yang khusyuk, galau seberatannya, di dalam sholatnya itu memikirkan seberatannya. Kayak apa nih Allah? Ujar malaikat, itu bubuhannya semasjid dan kadang khusyuknya. Galau seberatannya kayak apa ya Allah? Ujar Allah, sudah aku terima semuanya. Kenapa ya Allah kok bisa diterima? Karena aku memandang berjamaahnya. Masya Allah. Kalau sholat sorangan, Allahu Akbar, hati kita nongkrong di tepian, hati kita lagi merokok di kafe. Allahu Akbar, ibu-ibu lagi jalan-jalan di pasar Segiri, ya, lagi nukar lagi nukar sayuran. Pasar Segiri, pasar apa, Sungai Dama situ. Allahu Akbar, hatinya di situ. Cil, berapa ini Cil? Limau ini berapa sekilo Cil? Padahal orangnya lagi sembahyang. Kalau berjamaah, meskipun demikian, ya, ruhnya liar, jasadnya di masjid, ajsamuhum fil masjid wa arwahuhum fil aswaq. Ruhnya di big mall, ruhnya di pasar, jasadnya di masjid, asalkan berjamaah diterima seberatannya. Tapi kalau sorangan, wallahu a'lam. Ya, kalau sorangan mungkin secara zahirnya sesuai dengan syarat dan rukunnya sah-sah saja, bukan masalah sah dan tidaknya, tapi bermakna apa tidak sembahyang kita ini. Bujur apa bujur? Makanya Rasulullah menekankan sembahyang berjamaah. Ketika Abdullah bin Umi Maktum izin dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun izin ya Rasulullah, hendak sembahyang di rumah aja, jauh ke masjid ya Rasulullah. Ulun mata ulun kada ko melihat, takutan ulun kalau ke masjid kayaknya ulun tegugur. Kalau ada orang yang membawa ulun kada masalah, kalau pas ada orang yang membawa ulun ya Rasulullah, kayak apa ulun? Bisa dimangsa sama binatang buas. Ujar Rasulullah, aku izinakan ya Abdullah. Begitu himungnya Abdullah, dijauhi lagi oleh Rasulullah, ya Abdullah, ta'al, sini. Ikam rumah di mana? Di luar Madinah ya Rasulullah, jauh benar. Oke. Ikam mendengar azan kah? Jelas benar. Ujar Rasulullah, kalau begitu, kada jadi aku mengizinkan. Tetap ikam sembahyang di masjid, apapun rintangannya. Kenapa? Ikam mendengar azan tuh. Itu dulu belum ada pengeras suara. Wah, ini kita di ujung di buncu hidup. Ada aja suara azan terdengar. Bujur apa bujur? Nah, berarti datangi masjid. Ujar Sayyiduna Muhammad SAW, fadilah yang kedua nih, berjamaah nih, fadilah yang kedua dari berjamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala salah yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Tuh, sesungguhnya Allah dan segenap para malaikatnya telah bersolawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di lingkungan Masjid As-Samad, nang di saat sembahyangnya dia meluruskan safnya. Safnya kada belok-belok, tapi safnya lurus. Kada leok-leok, lurus safnya. Makanya si imam itu sunnah, sebelum dia salat itu dia menghadap kepada si makmum. Sawu sufufakum, sawu
Tuh, luruskan, luruskan safnya. Itu imam tuh begitu. Ya, jangan cuman tapi makmumnya kada dilihat. Orang tuh, nah jadi lihat ini. Istau itu apa? Tolong bahasa kita, tolonglah diluruskan. Pakai adab. Tapi kalau luruskan. Tapi kalau istau, mohon maaflah, nang tuha diluruskan, nasabnya diluruskan. Lihat batis-batisnya, kaki-kakinya dilihat, lurus apa belum. Istau. Kalau luruskan. Lain maknanya. Istau sufufakum. Nah sudah, masya Allah rapi semuanya nih. Nah, rapi dilihat. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apanya? Nah, tumitnya itu kayak apa? Dilihat tumitnya. Nah, tumitnya. Karena kaki itu kan tidak sama semuanya, bujur. Ada nang panjang, ada nang handap, ada nang gonol, ada nang lurus, halus, ada juga. Nah, makanya tolak ukurnya di sini tumit. Nah, tumit di belakangnya. Kalaunya pas di mukanya begini, lewat kanan, lewat kiri tidak apa-apa. Yang penting belakangnya lurus begitu. Nah, belakangnya lihat tumitnya. Ya, dan dihadapkan ke kiblat. Jari-jarinya ibu, maaf. Ya, mungkin guru-guru sudah mengajarkan jari-jarinya itu harus dihadapkan ke kiblat. Nah, inni wajjahtu wajhiya lillah. Aku arahkan semuanya. Iya, aku arahkan ke kiblat semuanya ya Allah. Ya, nah, kakinya itu ya kayak gini nah, kakinya. Jangan kayak ini. Ini kakinya kayak ini, kayak apa ini? Nah, sudah begini, pegang pulang. Wah Tuhai, coba lihat bacanya di kitab fikih. Nah, guru-guru banyak di sini. Ya, yang idealnya sunnahnya itu antara kaki kanan dengan kaki kiri itu 1 jengkal. Itu idealnya. Kalau rangkak kayak ini, ini bukan kilang lagi, ini 1 depa ini. 1 depa. Allahu Akbar. Ya, yang harus disambungkan itu bukan telapak kakinya disambungkan itu, tapi ininya. Nah, sambungkan ini. Kalau kakinya karena kayak ini dihadapkan ke kiblat 1 kilang aja. Itu kalau lalakian, kalau bebinian mah lebih lagi nah kayak ini. Jangan bebinian malah sebaliknya kayak ini. Pereman bebinian itu. Lalakian, nah 1 kilang itu idealnya antara kaki kanan dengan kaki kiri. Dihadapkan jari-jarinya ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Semuanya menghadap kiblat, bukan menyembah kiblat, tapi menghadap kiblat tuh. Itu. Nah, ketika takbir, begitu juga ketika takbir ini dihadapkan ke kiblat. Jangan kayak ini. Apa ini? Ini jurus kungfu namanya. Menjadi Bruce Lee. Nah, ini ada lagi orang tuh sebagian maaf. Allah ya. Nah. Ini biasa jewer telinga anaknya. Kayak mangkok ini sarang burung walet. Orang tuh nah di dalam kitab fikih itu mansyural asabe diginikan. Nah, antara jari-jarinya dibuka ininya, batinul kaf, bagian dalam kafnya itu dibuka, dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Jadi lafzul jalalah diandak di sini. Nah, jangan juga terlalu wah. Biasa Allah.
Padahal di andak itu di atas hati. Hati itu di sini. Nah, cukup. Nah, kayak ini maksudnya nah di andak di sini. Kenapa? Ya, telapak tangan kita, batinnya, dalamnya itu harus diandak di atas hati, di atas hulu hati kita di sini. Kenapa? Karena setiap hati kita itu ada hadzus syaitan. Ada hadzus syaitan. Hadzus syaitan itu tempat bersemayamnya syaitan. Makanya Rasulullah ketika melaksanakan Isra, ya, sebelum Isra itu dibelah dulu, ada pembedahan. Jadi operasi, dioperasi Rasulullah. Siapa yang mengoperasi Rasulullah? Yang membedah Rasulullah itu siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Tuh dibelah dari sini, ya, dari sini sampai ke sini, sampai ke sini dibelahnya, sampai di bawah. Ini pusat, di bawah pusat sedikit. Jangan terlalu ke bawah, bahaya. Sini aja. Nah, dibelah. Nah, dibelah. Tuh, dibelah. Diambil, bukan dibersihkan. Rasulullah sudah bersih, sudah suci. Al-insanul kamil, kata Profesor Dr. Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sosok manusia yang sempurna, yang selalu disempurnakan oleh Zat yang maha sempurna. Tapi apa? Zadahu tuhron ala tuhri, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, datuknya Habib Agil. Ditambah kesuciannya, ditambah kesabarannya, ditambah ilmunya. Tuh, ditambah. Lain kalau dibersihkan identik dengan kotor, bujur-bujur. Kalau ditambah ini bisa sudah bersih, ditambah menjadi bersih lagi, bujur. Jadi ditambah lebih bersih lagi, lebih bersabar lagi, lebih berilmu lagi. Itulah Rasulullah SAW. Diambil hadus syaitannya, enggak ada hadus syaitan. Tempat syaitan bersemayamnya itu tidak ada. Dan semuanya manusia ada hadus syaitannya. Makanya ketika Allahu Akbar, di mana kunci rumah, kunci kamar itu hilang. Salah andak di mana, dicari-cari, kada dapat. Bawa sembahyang dia, bawa sholat. Oh, begitu Allahu Akbar, langsung tuh kelihatan itu. Astagfirullah, kunci ternyata di dapur, kunci ternyata di dalam kamar, kunci ternyata di dalam lemari. Bisa terlihat dengan jelas. Itu godaan setan. Ya, godaan setan. Kita jalan kemana? Ke mall, kita jalan ke pasar, pulang dari pasar sampai ke rumah tidak ingat apa-apa. Begitu di bawah sholat Allahu Akbar, ingat tuh ada acil yang kita lihat, tahu bisa langsung hadir muka acil di situ, hadir muhabibinian di situ. Akhirnya sholatnya udah kayak senyum-senyum sendiri. Kenapa? Hatinya sedang melihat bebinian, bebinian hatinya sedang melihat lalakian, sama juga. Ya, senyum-senyum manis begitu sholatnya. Karena ada yang dipandang. Mungkin ada melihat badut. Badut bisa ditampakkan juga sama setan itu. Badutnya lucu. Wah, badut kau lucu juga. Akhirnya sembahyangnya ketawa-ketawa. Kenapa? Dihadirkan di dalam hati kita oleh syaitan itu. Apa yang didapatkan oleh kedua belah mata kita. Makanya Rasulullah tidak ada itu semuanya. Oh, bersih dari itu semuanya. Khayaliyat, hayalan-hayalan dalam hati tidak ada. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, diandak. Lafzul jalalah diandak di sini. Nah, ditaruh di sini. Sebab kenapa? Setan tidak bisa lagi berkutik. Nah, gitu. Ditambah lagi ketika zikir, la ilaha illallah, hancurkan setan di sini. Iya, yuwaswisun nas, yang selalu membuat orang itu was-was di sini. Sentralnya di sini. Ada hadus syaitannya. Makanya ada zikir sehabis sembahyang itu kan. Iya, ada zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah itu menghancurkan rumahnya setan, menghancurkan tempat semayamnya setan. Illallah, peng, langsung hancur semuanya. La ilaha
illallah. Illallah ditarik langsung diandak di sini. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancurkan hadus syaitannya di sini. Nah, jadi solat itu ada maknanya sebujudnya. Nangkainnya ada makna. Allahu Akbar. Sini boleh. Allahu Akbar. Langsung di atas boleh. Allahu Akbar. Turunkan lagi, hanya diangkat ke sini kada apa-apa. Ya, yang penting ya ingat ibham. Ibhamnya itu bertepatan dengan ini. Nah, anak daun telinga. Kemudian jari-jari ini, nah di atas ya daun telinga yang paling atas. Nah, di atasnya lagi. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu. Bukan begini ya. Kadang orang banyak begini. Allah. Bukan. Tapi begini, Allahu Akbar. Bukan juga Allah. Diputar-putar dulu. Oh, apa? Kada usah begitu, takut nanti kesenggol yang di samping kirinya, marah dia. Akhirnya sholatnya main pukul-pukulan, baku hantam. Apa ikamnya? Wang. Nah, nang disenggolnya preman pulang. Yang menyenggolnya preman lagi. Preman sama preman, bah. Berkelahi. Jangan sampai melukai. Allahu Akbar. Nah, yang penting ini posisinya ada di atas hati kita untuk supaya menghalangi gerak daya tipunya setan. Itu dalam sholat. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ya. Idza hafadhal 'abdu 'ala salatihi, apabila seseorang menjaga salat 5 waktunya, fa atamma ruku'aha fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, kemudian dia sempurnakan wudunya. Tuh, salat itu dimulai bukan dari takbir Allahu Akbar, tapi dari wudunya. Kalau wudunya baik, salatnya akan diterima. Kalau wudunya kada baik, salatnya bagaimana mau diterima? Bujur apa bujur? Jadi wudunya diperhatikan. Masya Allah. Jadi ketika ada Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain, ya pas mau sembahyang ada kai-kai ngambil wudu. Ngambil wudunya begitu, cucinya begini, kayak cuci gelas aja. Akhirnya selesai ngambil wudu begitu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kayak apa nih caranya nih? Kita hendak menagur kai ini karena wudunya kada bujur. Kalau kita menagur langsung, ini kai kada bakalan menerima. Namanya kai-kai. Wah, ikam nih cocok. Tahu apa ikam masih kekanakan? Biasanya kan kayak itu karas. Bukan kayak di sini, bukan sana. Keras kepala. Semuanya. Jadi ujar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kayak apa kita ini membujurakan si kai itu? Kalau kita tagur pasti kita yang disalahkan. Ujar si abangnya, si Sayyidina Hasan, kayak ini aja. Kita wudu sama-sama nih. Di hadapan kai itu minta kai yang menilai. Kai kayak apa wudu kami ini baik apa kada? Nah, kita minta izin sama kai. Cucu pian nah kekanakan masih halus-halus nih, hendak belajar wudu, hendak sembahyang, pian nilai ulun lah, pian perhatikan ulun lah, pian itihi wudu ulun lah. Izin si kai, aku perhatikan, aku itihi coy aja. Silahkan ngambil wudu si kekanakan tadi. Wah, wudunya bagus, masya Allah, sunahnya mulai ya gosok-gosok tangan, kemudian mulai berkumur, masukkan banyu ke hidung, sampai dengan basuh muka, sampai tangan, sampai tungtung dengan sempurna. Cucunya Rasulullah kayak apa? Sampai sempurna. Sehabis itu tungtung baca doa. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Nah kami berdua tadi wudu ini, di mana salah kami bujurakan kayaknya nangis. Ikam cuai, dua-duanya bagus. Aku sumpah dengan aku seorang yang kada bujur tuh aku aja si kai. Nah, sadar si kai.
Kalau nya dibujurakan bisa sarik nah. Jadi kayak apa ikam bujurakan aku. Dan berhubung minta jadi hakimnya, jadi hakim langsung kayak nah meleleh air mata sidin. Ikam nang cuy sudah bujur benar. Nang salah itu aku aja. Sumpah aku sudah jadi kae, wudunya aja kena bujur aja. Yes, sudah karena sidin. Dapat ilmu di situ. Jadi intinya kalau melihat ada nang salah dari kekawalan kita itu jangan langsung dibujurakan. Salah ikam, jangan. Itu bisa kada terima toh. Ini imamnya kain soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sudah kada nyaman, batukan pulang. Kalau serak-serak basah masih nyaman, ini serak-seraknya serak-serak kering. Betukan pulang. Hai, jangan kai suara pian ini kada nyaman kayak. Wah, bisa disarikinya. Nah, jadi kayak apa? Kai pian ini Masya Allah kayak. Coba kai ulun sesekali deh jadi imam kena pian bujurakan. Ulun ini banyak salahnya kayak apa? Apabila di mana tersalahnya pian bujurakan kayak ulun jadi imam. Nah, cuy, silakan ya. Nah, pas harat suaranya bagus bacanya, dia paling pasti kayak itu. Anda jadi ikam gerenang salahnya tuh ya. Kena ikam aja jadi imam situ. Nah, itu. Ada caranya. Jangan langsung salah. Masya Allah, salah. Raka. Syirik. Kada boleh. Ada nih kisah pulang sedikit lagi. Udah kisah. Ini orang ini muntungnya ini tidak lepas daripada syirik, bid'ah, neraka. Syirik, bid'ah, neraka, tidak lepas daripada itu. Waduh, semuanya melihat orang yang tidak sesuai dengan inya syirik, tidak sesuai dengan inya bid'ah, tidak sesuai dengan inya neraka. Pas inya tulak umroh, gurunya lawan muridnya dua ikong nih tulak umroh. Melihatlah di Masjidil Haram, pas tawaf bebinian lalakian campur di situ, bebinian lalakian tercampur. Ujar si murid dia bertakon dengan si guru, kayak apa ini bebinian lalakian tercampur? Kayak apa ini guru? Allah. Bid'ah kulluhum, semuanya bid'ah. Jadi kayak apa itu? Haram. Haram kah? Iya haram. Lantas guru bagaimana nasib mereka? Kaifa nasibuhum? Nasibnya mereka ini gimana guru? Finnar ya. Seberataan di neraka. Naam. Seberatannya di neraka. Ujar si murid nih, betakun pulang lawan gurunya. Lantas yang di dalam surga siapa guru? Ana wa iya. Yang di dalam surga cuman aku dengan ikam aja jadi berdua. Allahu Akbar. Yang lain neraka seberataan. Allah. Ujar si murid ini murid hanyar juga mungkin. Guru aja, maaflah. Ulun hendak umpat bubuhannya aja. Kada mau umpat dengan pian kan. Les. Kenapa? Kada nyaman umpat dengan pian, kita berduaan aja. Sunyi. Aku umpat nang ramai aja nyaman. Sunyi di surga kada nyaman. Semuanya neraka. Banyak. Ini yang di surga cuma dua ikung aja. Hai. Sunyi benar di situ, aku umpat nang ramai aja di situ lanubuhannya. Enggak ada apa. Aduh, Masya Allah. Ya, jadi jangan asal menghakimi orang itu kan boleh. Tidak ada etikanya, ada caranya, manhajnya ada. Masya Allah. Nah, salat berjamaah. Kembali lagi ke salat berjamaah. Fadilah yang kedua, yang ketiga. Tadi fadilah yang keduanya safnya lurus. Fadilah yang ketiga, apa fadilah yang ketiga ini? Ya, kalau bisa fadilah yang ketiga ini pakai siwak, pakai siwak pian sembahyang. Nah, siwak. Kalau ada bawa siwak pakai ini barang, ujung lengan baju kita. Kalaunya tidak bisa juga ujung lengan baju kita japai jari kakawalan kita dihiga. Amunnya kasar, jarinya kasar, pinjam stomat. Maaflah ding sanak, pinjam stomat. Segan apa? Segan bersiwak. Artinya sakingnya tuh nah bersiwak di dalam sembahyang tuh
Masya Allah. Kenapa? Rakaatan bisiwak khairun min 70 rakaat bila siwak. Ya, 2 rakaat bersiwak di dalam solat itu jauh lebih baik bernilai di mata Allah daripada 70 rakaat nang kada bersiwak. Jadi 2 rakaat bandingannya 70 rakaat. Allahu Akbar. Fadilah solat berjamaah menggunakan siwak. Ya. Kemudian ya, fadilah yang berikutnya, salatul jamaah tabdulu salat al-fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih mengungguli dengan 27 derajat ketimbang dengan salat sorangan. Allahu Akbar. Bukan hanya diterima, tapi perbedaannya, bandingannya 27 kali salat di luar salat berjamaah. Allahu Akbar. Sayang 1000 sayang kalau kita tinggalkan sholat berjamaah, apalagi di masjid, karena banyak fadilah di situ. Fadilah yang berikutnya, ketika kita melaksanakan sembahyang berjamaah ditambah lagi dengan wiridnya, di situ nantinya ada bersalam-salaman. Bujur ujar Nabi, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasofahani ghufira lahuma qabla an yatafarraga. Tidaklah 2 orang muslim dia berhadap-hadapan kemudian dia bersalam-salaman, ghufira lahuma, Allah mengampuni kedua tangan orang yang bersalaman tadi itu, qabla an yatafarraga, sebelum kedua belah tangannya itu berpisah, diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, berguguran dosanya, pang, habis. Makanya jangan koler sehabis sembahyang itu bersalam-salaman. Ya, kenapa? Dosa kita berguguran di situ, diampuni dosanya oleh Allah. Tambahnya lagi, ketika bersalaman itu kita tersenyum. Nah, ujar Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Tersenyumnya kamu terhadap muka saudara kamu itu sedekah. Sambil bersalaman, sambil tersenyum, nebar senyuman. Jangan kayak ini tuh merangut, harus ditampakkan punya hutangnya tuh. Masya Allah. Ada lagi yang bersalaman tuh kayak ini. Nah, itu bukan salaman-salaman, itu jawil-jawilan. Yang namanya bersalaman itu, maaflah, nah, telapak tangan kita yang dalam dengan telapak orang tangannya yang dalam, nah, bersentuhan, itu namanya bersalaman. Kalau kayak ini aja, jawil-jawil kayak ini, apalagi cuman bukan salaman katanya. Salaman tuh kayak toh. Nah, perkara hendak dicium, kada dicium terserah pian, yang penting bersalaman dulu, sunnahnya tenang kayak ini, berjabatan tangan. Tambahnya jangan sambil merangut. Sekalipun ada masalah dengan laki, dengan bini, dengan anak, dengan tetangga, jangan dibawa, dihadapkan ke orang, jangan. Kada baik nang bungas gen kau marangut tuh kada terlihat bungasnya. Bujur-bujur, hirang, randah, tapi murah senyum, terlihat bungas. Tambahnya giginya putih pulang, apalagi beremas semuanya giginya, terlihat semuanya itu. Nah, bersalaman, coba bayangkan, baru 1 item sholat saja itu fadilahnya sudah banyak. Ya, dapat apa? Bersalam-salaman diampuni dosa. Ketika senyum dapat lagi pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu semuanya ada di kota kita, di kota Samarinda. Sehabis imbah badah sembahyang itu pasti kita bersalam-salaman, pasti kita saling senyum-senyuman dengan sesama kekawalan kita. Makanya sembahyangnya di masjid supaya kawa bersalam-salaman. Masya Allah. Mengenal tetangga kita bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun kada kenal dengan tetangga. Kenapa? Kada biasa sembahyang di masjid. Tahu-taunya siapa ini, jadi ikam di mana rumah? Aku nomor 56. Wah, aku kan nomor 55. Berarti kita di bahigaan, ya kaya 10 tahun bertetangga kada tahu.
Tahunya di masjid. Nah itu pentingnya kita sembahyang di masjid. Bertetangga jadi ranai, berkawalan jadi tersambung, bersalaman terus tersambung, senyuman terus tertebar. Semuanya sunnah Nabi dilakukan di situ. Bojor apa bojor? Saya mau tanya, siap sholat berjamaah di masjid? Siap? Takbir. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawat. Mungkin sampai di sini saja ulun memberikan tausiah pada malam hari ini, insyaallah bermanfaat bagi ulun, bagi kita semuanya. Ya mudah-mudahan hikmah daripada tausiah yang ulun sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan motivasi untuk ulun pribadi dan kita seberataan sembahyang di mas dengan berjamaah, untuk merangkul orang-orang yang ada di luar sana, untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga dan kekawalan handai taulan kita dengan menjaga salat berjamaah di masjid. Insyaallah seberataannya menjadi satu padu rukun damai dan sejahtera. Kalau masjidnya hibak dengan jamaah berjamaahnya, insyaallah kampung halaman kita akan menjadi ranai, kampung halaman kita menjadi damai, kampung halaman kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada abah guru sekumpul yang kita haulkan pada malam hari ini insyaallah. Walidihi wa amwatina wa amwatihi wa amwatil muslimina amman Allah tagusyahum berrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib ya Rasulullah wa bil ulama was salihin. Takdi hajatina qarib ya Maulana ya sami'u du'ana bi hurmat sayyidina Muhammad wa jami' sada al-balawi wa guru syekh guru sakumpul. Taqabbal du'ana taqabbal du'ana taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal du'ana ya Rabb. Takdi hajatina wa hajatil hadirin wal hadirat jami'an ya Allah. Bila engkau dapatkan kami ya Allah miskin, sugihkan ya Allah. Jika engkau dapatkan kami sugih, berkahkan harta kami ya Rabb. Jika engkau dapatkan hati kami kotor, bersihkan ya Allah. Jika engkau dapatkan hati kami penuh dengan dosa, ampunkan dosa kami ya Allah. Jika engkau dapatkan banyak kesalahan, ampunkan, maafkan kesalahan kami ya Allah. Angkat derajat kami, gabulkan hajat kami ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Sugihkan kami, berkahkan hidup kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Kumpulkan kami kelak dengan para solehin, dengan para tuan-tuan guru, dengan para habaib, dengan para aulia, dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, makmurkanlah masjid ini dengan jamaah yang banyak. Engkau ikat hati masyarakat sekitar lingkungan Masjid As-Somad, baik mulai daripada ketua RT-nya, Bapak Lurah, camat dan lain sebagainya, masyarakatnya, ikat hati mereka untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid As-Somad ini ya Allah, sehingga masjid ini betul-betul menjadi safinah membawa masyarakat di lingkungannya menuju surgamu ya Allah, dengan berkah sholat berjamaah, ikut pengajian, zikir, sholawat dan lain sebagainya ya Allah. Selalu kami istiqomahkan di dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.